Rahasia di Desa Rimbalaya. Desa Rimbalaya bukanlah desa biasa. Terletak di jantung hutan purba yang selalu diselimuti kabut, desa ini memiliki satu aturan kuno yang dijunjung tinggi. Jangan pernah berbohong tentang apapun yang terjadi di dalam hutan. Raka, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun, sering mendengar peringatan itu dari kakeknya, namun baginya itu hanyalah dongeng pengantar tidur. Suatu sore, saat mengejar seekor burung langka, Raka masuk terlalu jauh ke dalam hutan. Di sana, ia menemukan sebuah patung batu tua yang menyeramkan, seorang penjaga hutan, dengan mata besar yang seolah mengawasinya. Karena ceroboh saat mencoba memanjat, Raka menyenggol lengan patung itu hingga patah dan jatuh ke tanah. Jantungnya berdegup kencang. Raka takut dimarahi oleh penduduk desa. Dengan tangan gemetar, ia menyembunyikan patahan lengan batu itu di balik semak-semak lebat dan menimbunnya dengan daun kering. Tidak akan ada yang tahu, bisiknya pada diri sendiri sambil berlari pulang menuju desa. Malam itu di meja makan, kakek Danu menatap Raka dengan tajam. "Hutan terasa gelisah hari ini, Raka. Apakah kau melihat sesuatu yang tidak biasa?" tanya kakek. Raka menunduk, meremas sendoknya erat-erat, dan menjawab pelan, "Tidak, kek. Aku tidak melihat apa-apa." Sebuah kebohongan pertama telah terucap. Teror dimulai malam itu juga. Bau tanah basah yang menyengat tiba-tiba memenuhi kamar Raka dan adiknya, Sita. Bau itu bukan seperti hujan biasa, melainkan bau tanah kuburan yang lembab. Sita terbangun dan menutup hidungnya, merasa ketakutan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat suasana hening, suara itu muncul. Tok, tok, tok. Suara ketukan pelan berasal dari bawah tempat tidur Raka. Ketukannya ritmis, seolah-olah ada sesuatu yang terbuat dari batu sedang mengetuk lantai kayu. Raka mematung di atas kasurnya, tidak berani mengintip ke bawah. Keesokan paginya, desa gempar. Kakek Danu menemukan semua ayam di kandang mati secara misterius tanpa luka sedikit pun, seolah-olah nyawa mereka diisap oleh ketakutan. Kakek berdiri terpaku di depan kandang yang sunyi, menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan keseimbangan hutan. Bencana paling berat menimpa Sita. Ia tiba-tiba jatuh sakit parah dengan demam yang sangat tinggi. Dalam igauannya, Sita terus bergumam tentang tangan yang hilang dan mata yang mengawasi. Wajahnya pucat pasi dan tak ada obat herbal kakek yang mampu menurunkannya. Sore harinya, Raka menemukan jejak kaki berlumpur di lorong rumah. Jejak itu besar, kasar, dan meninggalkan aroma hutan yang pekat. Jejak itu berakhir tepat di depan pintu kamar Sita. Raka menyadari bahwa hutan tidak akan berhenti meneror sampai apa yang diambil atau dirusak dikembalikan. Sambil menangis sesenggukan, Raka akhirnya berlutut di depan kakek Danu. Ia menceritakan semuanya tentang patung yang rusak, kebohongannya, dan rasa takutnya. Kakek menarik napas panjang dan memegang bahu Raka. "Hutan tidak meminta nyawa Raka. Hutan hanya meminta kejujuran dan rasa hormat," ujar kakek dengan suara berat. Di tengah malam yang gelap, Raka dan kakek kembali ke jantung hutan. Dengan bantuan cahaya obor, Raka mencari patahan lengan batu itu. Setelah menemukannya, ia meletakkannya kembali di depan patung tersebut. "Maafkan aku," bisik Raka dengan tulus. "Aku telah merusakmu, dan aku telah berbohong." Seketika, kabut tebal perlahan menipis dan bau tanah basah menghilang. Esok paginya, Sita terbangun dengan segar dan demamnya hilang total. Desa Rimbalaya kembali tenang. Raka kini tahu bahwa kejujuran mungkin terasa berat di awal, namun itu adalah satu-satunya cara untuk menjaga kedamaian di hatinya dan di desanya.